objektif. Orang mau objektif tapi dia tersekat dengan kelompok-kelompok. Ya bagaimana mau objektif? Apakah adanya agama di situ justru malah memperumit, memperjumutkan atas critical thinking dari seorang anak-anak tersebut? Iya. Satu masalah, perbedaan 4 madzhab bahkan seringkali juga memunculkan madzhab Imam Ats-Tsauri, memunculkan juga madzhabnya Abu Dawud Ad-Dhahiri. Dalam satu permasalahan, berbagai macam pendapat, kemudian menganalisis plus melakukan kritik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Kalam Podcast. Kali ini kita bersama dengan Bapak Wadek 3, Bapak I. Hasan Soaidi. Beliau merupakan alumni jebolan dari Ponpes Krapyak, di mana ternyata setelah saya telisik, ternyata Mbak Yai Ali Maksum niku dulunya sempat merekrut kiai saya sebagai supir pribadi. Oh itu siapa ya? Mbah Yai Soadi. Oh iya, saya kenal Pak Suruhan. Ya, saya kenal. Niku adalah sosok yai saya. Alhamdulillah, Bapak pripun kabare, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Untuk tema podcast kali ini, Bapak, ada request dari teman-teman mahasiswa Al-Kalam terutama itu untuk istilahnya itu membahas tentang bagaimana sih kita mempunyai persepsi atau keminatan juga terhadap minat baca, serta setelah kita melakukan minat baca, kita itu bisa mengembangkan critical thinking terhadap suatu teks yang kita baca, Bapak. Jadi sebelum itu mohon gambaran umum dari Bapak, apa itu critical thinking dan bagaimana cara pengembangannya terhadap diri kita agar mahasiswa Fuad khususnya mampu bersaing di dalam internasional, kancah internasional maupun nasional. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Torik yang saya hormati, teman-teman Al-Kalam, alhamdulillah saya senang dengan adanya kegiatan podcast ini. Semoga ini nanti bisa menjadi istiqomah, ya, artinya bahwa ada banyak hal yang bisa digali dari podcast, meskipun podcast ini sebenarnya adalah menurut saya itu kan obrolan ringan, tapi juga ada makna-makna yang akan tersampaikan dengan podcast ini, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira tema yang sedang kita bicarakan ini adalah tema yang cukup berat barangkali gitu, ya. Bicara tentang critical thinking itu kan. Saya tidak terus kemudian spesifik membahas mengenai bagaimana kita membaca teks, ya, bagaimana kita kemudian melakukan kritik terhadap teks gitu, ya. Tapi secara umum sebenarnya kalau menurut saya critical thinking itu kan sebenarnya bisa dilakukan di dalam kita menghadapi tidak hanya teks tapi berita, tidak hanya berita tapi juga informasi. Itu adalah wilayah cakupan critical thinking. Artinya bahwa tidak hanya bagaimana kita membaca, bagaimana kita menerima informasi, dan juga bagaimana kita menyikapi informasi itu, dan bagaimana kita menganalisis informasi yang kita dapatkan. Karena bahan baca itu kan sebenarnya hanya sebagai satu sarana kan, ya. Bahan baca itu kan sarana, tapi informasi yang kita dapatkan itu kan sebenarnya juga kalau saya mengistilahkan dalam ilmu balaghah itu kan kalam itu ada insai, ada khobari. Apa yang kita baca itu kan sebenarnya masuk dalam kategori kalam khobari, artinya sebagai satu informasi kan, ya. Satu informasi itu ada dua kemungkinan, ya. Satu adalah benar, satu adalah salah. Ya, jadi kalau dalam ilmu balaghah itu disebut dengan kalam khobari itu adalah satu ungkapan yang yahtamilu as-sidqa awil kadhib. Jadi informasi itu bisa mengandung ihtimal antara informasi yang disampaikan itu benar atau salah. Sehingga apa yang kita baca, ya, berbicara tentang apa yang kita baca itu kan umum, ya, tidak terus kemudian
terbatas kepada ilmu pengetahuan, tapi informasi. Dulu ketika kita belum semaju ini terkait dengan perkembangan teknologi, ya, itu kan kita dihadapkan pada media. Media itu kan ya bisa cetak, ya kan? Bisa media siar, dalam hal ini televisi, informasi, intinya adalah semuanya adalah informasi itu kan. Maka kalau kita menghadapi informasi, maka sudah barang tentu kita dituntut untuk melakukan analisis kan gitu kan. Dan ini menurut saya malah justru lebih penting untuk kita sampaikan ya, daripada terus kemudian kita mengembangkan critical thinking gitu kan. Arahnya karena nanti critical thinking juga bisa kita gunakan untuk bagaimana kita menganalisis berita, apakah berita itu benar atau salah gitu kan. Jadi saya memaknakannya ini umum saja lah, artinya tidak hanya terus kemudian kita mengkritik apa yang menjadi bahan baca kita atau sesuatu yang kita baca, tapi apapun ya, kita menerima informasi itu harus mengedepankan pola-pola yang digunakan untuk mengkritik gitu loh. Ya, jadi mengkritik itu jangan terus kemudian dibahasakan, jangan terus kemudian disempitkan maknanya sebagai sesuatu yang selalu curiga ya, tapi bahwa ini bagian daripada kalau dalam konteks ayat Al-Qur'an misalnya naba atau berita itu kan saya tidak terus kemudian mengatakan bahwa setiap orang yang menyampaikan berita itu adalah fasik, bukan gitu kan ya. Tapi ayat Al-Qur'an sudah memperingatkan kepada kita bagaimana terus kemudian inja akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Tabayun ini menjadi satu kunci gitu loh. Ini menurut saya juga bagian dari pengertian kritik itu. Bagaimana critical thinking itu dikembangkan gitu loh. Saya tidak mengatakan apakah sumber beritanya ini fasik atau tidak, tapi bahwa gitu kan. Saya memahaminya secara umum ketika kita menerima berita itu harus dikritik terlebih dahulu. Makna kritik itu artinya kan melalui proses analisis ya kan. Dan nanti kan ada semacam langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi teks, ketika kita menghadapi informasi, ketika kita mendapatkan informasi. Yang menarik itu salah satu ya, di luar analisis itu yang dikedepankan oleh orang yang hendak memahami teks itu adalah skeptis sebenarnya. Tapi skeptis dalam makna yang positif gitu ya. Jadi ketika kita menerima satu informasi tidak langsung percaya. Ya, awalnya dari skeptis itulah kemudian muncul nanti perangkat-perangkat lain yang perlu untuk kita terapkan. Ya, sebab orang itu kalau menerima berita itu kalau tidak dilandasi oleh sikap skeptis, itu nanti informasi dimasukkan begitu saja, asal percaya saja begitu loh. Siapapun, apapun gitu kan. Ya, makanya terus kemudian sekarang kita di era post-truth ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kemudian media sedemikian luar biasa ya kan, tapi tidak dibarengi, tidak disertai dengan kemampuan untuk menganalisis berita apakah itu benar apa enggak. Gitu. Dalam satu ungkapan di dalam kitab Tafkir Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu beliau mengatakan Pak, bahwa ada beberapa landasan manusia itu bisa berpikir dan juga bisa menghasilkan pemikiran, terutama adanya kolaborasi ketersinambungan antara akal serta juga tafkir serta metode thoriqatut tafkir. Nah, setelah tadi Bapak menyampaikan ternyata sumber itu tidak hanya terkait dengan book saja, tetapi juga siaran-siaran informasi. Nah, itu menjadi penangkapan saya bahwa thoriqatut tafkir ini timbul karena adanya fakta atau fenomena yang kita cerna. Berarti tidak hanya teks saja ya Pak. Baik, seperti itu. Terkadang kita mengkritiki contoh seperti ini. Di dalam kajian suatu pondok pesantren itu ada yang namanya al-adabu fawqal ilmi. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan guru, itu kita akan selalu tunduk dengan apa yang diungkapkan oleh guru. Seperti itu Bapak. Tetapi ada fenomena, ini fenomena yang sangat langka, tapi kita harus mengapresiasi
contoh membahas tentang hukum. Bagaimana si murid itu harus tunduk dengan apa yang diucapkan oleh guru tanpa melalui ada perdebatan saling interaktif. Iya. Itu akan, apakah adanya agama di situ justru malah memperumit, memperjumutkan atas critical thinking dari seorang anak-anak tersebut. Iya, saya kira ini harus kita pahami secara komprehensif ya, bahwa begini. Ada memang ungkapan sekarang yang lagi banyak ya, sebenarnya nggak sesuatu yang baru kan, sudah lama kan, bahwa ada pernyataan al-adab fauqal ilm gitu kan, bahwa adab itu di atas ilmu kan. Tapi bagaimana orang bisa mengetahui adab tanpa ilmu? Paham maksud saya? Paham. Adab itu kan tidak selamanya terus kemudian dimaknakan sebagai ketundukan mutlak, tapi proporsional. Paham ini ya? Sebagai contoh misalnya, kalau ini saya terus kemudian diperintahkan kepada guru saya, oleh guru saya, kamu masuk itu ke sumur gitu kan. Ini kalau nggak proporsional salah ini. Saya akan menyampaikan kepada guru saya, ada nggak pilihan selain itu? Nah, itu kan, ini proporsional. Alhamdulillah saya itu dididik oleh kiai yang menurut saya memberikan ruang untuk diskusi. Baru kemarin saya ditanya sama orang, baru kemarin pagi itu saya kerawuan kiai, ya, kiai sepuh, dan itu cukup lama, cukup intens. Ketika kita diskusi itu dari mulai jam 8 sampai jam setengah 11. Ini kan ya. Itu salah satunya berbicara tentang itu. Saya sampaikan kepada kiai itu, kalau kami kiai, alhamdulillah saya itu dididik dengan kiai yang memberi ruang untuk diskusi. Jadi ketika kiai dawuh apa, menyampaikan apa, terus kemudian kiai itu seringkali menyampaikan, kalau menurut kamu gimana? Nah, ini kan ruang diskusi nih. Gak sumut kan ya, ruang diskusi. Saya matur kepada kiai saya, tapi tetap berpegang pada adab. Bahasa Jawanya barangkali begini, menggah kula kiai nyuwun sewu, menurut saya kok begini. Itu kan berarti proporsional. Beliau memahami ketaatan, saya juga proporsional di dalam memahami ketaatan. Bahwa ketika dibuka untuk ruang diskusi, saya matur. Kalau enggak, ya sudah gitu kan. Ya kan? Dan saat itu pernah satu kejadian, apa yang kemudian saya usulkan, apa yang kemudian saya sampaikan kepada kiai ini tidak diterima. Bagi saya nggak ada masalah. Tetap bahwa saya lanjut dengan apa yang diperintahkan oleh kiai. Tapi setelahnya saya dipanggil oleh kiai. Komentarnya apa? Ternyata tepat usulan kamu dibandingkan usulan saya. Ini kan proporsional. Cari kiai model kayak gini susah loh. Serius. Jadi makanya saya memahami al-adab fauqal ilm itu kan proporsional. Orang bisa mengetahui adab kan ada ilmu juga kan. Paham ya? Paham. Jadi orang tahu adab itu ya karena belajar adab begitu loh. Jadi bukan ketundukan dalam makna ketundukan yang sifatnya itu mutlak, tanpa terus kemudian dia mengetahui. Ini ya, kalau kita bandingkan itu kan, dalam hadis itu kan juga muncul pernyataan Rasul bahwa la ta'ata lil makhluk, ya, la ta'ata lil makhluk ala maksiatil khaliq atau amakol gitu kan ya. Jadi tidak ada ketaatan bagi kita kepada makhluk ketika ketaatan itu mengarah kepada perbuatan maksiat kepada sang pencipta atau kepada khalik. Itu sebetulnya proporsional, itu cukup itu saja. Sejauh mana ketaatan kita kepada seorang guru itu, ya kan, ada batas-batas di mana kita ya nggak usah taat. Ya, ketika apa kemudian perintahnya itu adalah di dalam rangka untuk bermaksiat kepada sang khalik. Selesai, clear kan itu kan. Saya memaknakan itu sebagai satu hal yang proporsional. Iyalah, baik. Taat pada guru wajib. Tapi ketika guru itu mengarahkan, mohon maaf ya, meskipun saya punya keyakinan kalau guru yang baik sudah barang tentu tidak akan terus kemudian mengarahkan santrinya untuk melakukan sesuatu yang buruk atau lebih-lebih bermaksiat kepada sang khalik. Maka begini Mas, ini kan dunia pesantren satu sisi juga sekarang ini kan jadi bahan bulan-bulanan kan ya. Ya kan ya? Iya. Bagaimana kemudian dalam saya tidak, ini kan autokritik sebenarnya. Kita ini alumni pesantren, ya kan,
Tapi di satu sisi juga ada pesantren-pesantren itu yang dalam tanda petik saya istilahkan itu tidak bertanggung jawab gitu. Kasus-kasus misalnya mohon maaf kepada santriwati dan seterusnya. Ini apa ini? Ini kan masalah ini. Iya, Pak. Ini masalah gitu loh. Nah itu terus kemudian kalau dibungkus dengan al-adab fauqal ilm, wah berabi, kacau itu tatanan. Nah, makanya proporsional. Taat dalam hal apa? Gitu loh. Kita beradab dalam hal apa? Maka ini menjadi bahan kritik kita ya, autokritik menurut saya. Jadi ketaatan itu juga harus difahami secara proporsional. Ya kan begitu kan? Iya. Ya, bagaimana kemudian coba kalau ketaatan itu tidak dipahami secara personal, bukan proporsional ya. Iya. Kemudian langsung saja kita pahami bahwa al-adab fauqul ilm gitu kan ya. Ini kan kayaknya kontradiktif dengan apa yang dulu pernah terjadi pada masa Nabi. Nabi membuka ruang dialog loh ya. Iya. Ya Anda. Iya. Ketika ada sahabat datang mengeluhkan bahwa wah ini gimana Rasul, saya telah melakukan sesuatu perbuatan yang membuat saya ini apa celaka. Apa? Saya puasa sekali saja terus langsung melakukan pelanggaran sehingga harus bayar kafaroh kan? Oleh Rasul kan sudah kamu bayar kafaroh itu, bebaskan budak, kalau enggak terus kemudian apa? Mampu nggak kamu? Nggak mampu Rasul. Itu kan ruang dialog. Iya. Ya kita kalau nggak mampu sekarang puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana saya mau puasa 2 bulan berturut-turut? 1 hari saja. 1 hari atau beberapa hari saja sudah kecelakaan demikian. Ya kan? Ya sudah kalau begitu ganti kasih makan 60 orang miskin. Saya nggak punya Rasul. Sampai terus kemudian ada jeda. Akhirnya Rasul diberi apa namanya makanan untuk cukup memberikan makan orang miskin itu, terus kemudian dikasih ke orang itu. Dah ini kasih ke tetanggamu atau orang miskin yang ada di sekitarmu. Apa kata orang itu? Rasul, di tempat kami nggak ada yang paling miskin kecuali saya Rasul. Wah. Akhirnya sama Rasul kemudian ya sudah harus bagikan ke keluargamu. Ini ruang dialog. Meskipun hukum yang terakhir ini tidak berlaku untuk keseluruhan. Ya, ini kan membuka ruang dialog. Sedemikian terbukanya Rasulullah dalam hal ini untuk menyampaikan hal yang prinsip sebenarnya kan kaitannya dengan ajaran agama, tapi ada ruang dialog. Nabi saja begitu loh. Pemaknaan sami'na wa ata'na itu kan tidak terus kemudian pokoknya, enggak begitu. Wah itu enggak proporsional Mas, itu jauh dari makna proporsional. Bisa jadi maka begini, saya dulu ketika punya kiai itu terus kemudian ditanya dan saya dipaksa untuk menyampaikan pendapatnya. Oh, kalau kamu gimana? Saya diam. Kamu ngomong apa yang kamu keren itu? Enggak begini saja. Iya, saya enggak setuju itu model-model kayak begitu. Ya, saya takdim, tapi di satu sisi juga kalau misalnya ada yang kurang berkenan, saya matur kan begitu. Sama seperti tadi loh sahabat itu kan. Yeah. Coba kalau kemudian sahabat itu tanpa kemudian diberi ruang untuk dialog, terus gimana coba? Sudah kamu melakukan pelanggaran maka kamu harus apa? Membayar apa kafaroh dengan membebaskan budak. Diam saja. Apa yang terjadi kira-kira? Nggak ada keterlanjutan. Ya makanya pusing dia. Iya. Karena ketaatan ini maka ya sudah ini nggak ada pilihan. Tapi bahwa karena setelah itu sahabat ini menyampaikan saya nggak mampu. Nah, ada dialog. Ada solusi lagi. Ada solusi. Oh, proporsional. Dan itu bagian daripada critical thinking. Wah. Berarti pada kesempatan kali ini ternyata critical thinking itu tidak hanya berkaitan dengan teks saja, kan, tapi fenomena yang kita alami di dunia ini, ya, kita perlu adanya kritik, maupun informasi itu apapun segala macam, kita harus menerapkan apa yang kita pandang secara indrawi, kita harus olah secara pemikiran dan juga kita menyerap, kemudian menghasilkan apa yang menjadi deskripsi atas fenomena tersebut. Ya, jadi sekali lagi yang menurut saya sebenarnya yang mendesak saat ini itu bagaimana kita menyikapi fenomena yang ada gitu kan ya. Bahwa kemudian ada semacam langkah-langkah untuk itu ya. Ini kan semuanya juga sama sih.
dihubungkan dengan bagaimana kita membaca teks dengan informasi yang kita dapat. Kalau saya lebih penting, ini begini lah maksud saya begini. Media sosial itu sudah sangat-sangat masif kan ya. Pemberitaan apapun orang bisa mengakses. Sejauh mana orang bisa membedakan bahwa itu benar-benar berita atau justru berita yang fake news gitu kan? Ya kan? Iya. Belum lagi kita berhadapan dengan buzzer. Wah. Ya kan? Buzzer. Ini kan luar biasa dong Mas. Tantangan kita di situ. Ya ini bagaimana kemudian literasi terhadap media ini juga penting. Ini yang mendesak. Orang Indonesia baca buku saya kira sudah agak-agak sulit gitu kan ya. Tapi bahwa terus kemudian media, semua orang bermedia. Gitu loh. Semua orang bermedia. Semua orang. Ya kan ya. Apalagi terus mohon maaf ini ada ras tertentu itu yang kadang-kala menerima informasi tanpa kemudian diolah benar dan salahnya sudah disah loh itu. Hanya pingin supaya dianggap bahwa dia adalah penyampai pertama dari informasi itu. Paling tahu terhadap informasi itu tanpa kemudian melakukan Cross check terlebih dahulu. Baik. Salah itu. Jadi itu bagian daripada kritikal. Ya kan. Oke, baik Pak. Untuk yang terakhir ini Kak. Jadi menurut Bapak adanya suatu pemikiran, adanya suatu konsep pemikiran itu lebih dahulu mana fakta dengan pemikiran tersebut Pak? Maksudnya gimana maksudnya? Misalkan contoh seperti ini. Kita menghasilkan suatu deskripsi dari pengetahuan. Kemudian akan tetapi faktanya atas deskripsi tersebut kita itu harus melakukan yang namanya critical thinking. Mengkritisi apa yang terjadi, Pak. Mengkritisi atas apa fakta yang terjadi. Menurut Bapak, antara fakta sama pemikiran kita atau critical thinking kita untuk menghasilkan ilmu pengetahuan bagi diri sendiri itu lebih dahulu mana Pak? Antara fakta dan pemikiran kita. Jadi gini ya, kalau saya memahami sebenarnya jalan untuk mengetahui apakah sesuatu itu bagian daripada ilmu pengetahuan kemudian menghasilkan kepada ilmu pengetahuan itu banyak cara sebenarnya. Saya menjadi ingat apa yang kemudian ditempuh oleh Imam Syafi'i dalam hal ini ketika menentukan hukum. Hukum itu taruhlah sebagai satu produk. Produk, kalau kita berbicara produk berarti hasil daripada ilmu pengetahuan kan. Oh iya. Berarti kan berangkatnya dari fakta. Fakta kemudian dianalisis. Apa yang kemudian dilakukan oleh Imam Syafi'i kita kenal bahwa salah satu metodenya adalah istiqra'. Oh iya, istiqra'. Istiqra' kan penelitian. Iya. Ya kan ya. Setelah itu kemudian diolah, jadilah produk pemikiran. Berbicara tentang waktu haid misalnya, itu Imam Syafi'i istiqra'. Ya kan ya? Iya, baik. Syariatnya ada sebenarnya kan. Sudah ada informasi tentang bagaimana kemudian perempuan itu masa haid kan gitu kan ya. Tapi kan Imam Syafi'i perlu istiqra'. Sehingga apa? Ya dalam hal ini critical thinking itu ya itu tadi saya katakan itu ada analisis, ada evaluasi kan begitu kan. Ada juga skeptis itu tadi. Ya kan? Iya, bagaimana kemudian kita ya orang kalau membaca tanpa kemudian ada muncul skeptisisme gitu kan ya. Ya tentu dia akan menerima informasi begitu saja. Nggak tahu benar apa enggak. Taklid. Iya. Ya taklid sebenarnya taklid itu tidak menjadi soal kan, tapi kan dilandasi oleh pengetahuan juga. Oh, gini. Kan begitu. Ya gini maksud saya begini. Anda kalau baca buku misalnya kan, itu pernah nggak kemudian dalam satu alinea misalnya, kemudian Anda berpikir terlebih dahulu terhadap apa yang Anda tangkap dari alinea tersebut? Oh. Kalau enggak, berarti tidak atau belum mempraktekkan critical thinking. Gitu lah. Iya. Berbicara tentang apa gitu kan dalam satu alinea itu misalnya kalau orang terus sudah menerapkan critical thinking itu berhenti kan apa sih yang informasi apa yang disampaikan dalam satu alinea ini berlanjut ke alinea berikutnya kepada alinea berikutnya. Iya, paham. Sudah bahkan tentu kalau orang tidak mau melakukan critical thinking ya dia punya landasan keilmuan juga dong. Iya. Paham tidak? Paham. Anda
pernah nggak terus kemudian dihadapkan pada semacam satu pembahasan, tapi terus kemudian di situ berbeda antara satu dengan yang lain? Kalau perbedaan pendapat pasti. Ya, maksudnya terus kemudian sababnya. Sebabnya apa? Pernah nggak terus kemudian melakukan analisis lebih jauh? Kalau analisis lebih jauh pasti ada Pak. Contoh, contoh itu di rumah saya itu kan terkenal dengan rob ya Pak, cakaran. Rob itu sebelum adanya peristiwa banjir itu ada yang namanya mesin penyedot. Nah ternyata hujan satu malam itu menyebabkan desa saya terutama itu kebanjiran Pak. Akan tetapi langsung besoknya itu ada beberapa badan-badan yang mengurusi penanggulangan bencana ternyata melakukan riset, ada apa sih ini? Nah, ternyata yang di sebelah utara itu mesin masih jalan, tetapi yang sebelah di selatan tanggul jebol. Nah, akhirnya muncul ada dua problem, ada dua sudut pandang. Yang satu komplotan menyalahkan tanggul ini tidak berfungsi, mesin ini tidak berfungsi. Yang satu lagi mengarah ke tanggul yang jebol itu Pak. Jadi sebenarnya keduanya memiliki apa ya istilahnya subjektivitas yang sama, yakni banjir tersebut. Akan tetapi untuk mencari sebabnya itu ada dua. Oke, bahwa itu kan fakta ya. Saya kalau yang ini ingin mencontohkan terkait dengan perbedaan itu dengan keilmuan. Ya akhirnya terus kemudian kita diminta untuk melakukan kritik melalui itu tadi, critical thinking itu tadi. Misalnya ada satu pendapat terhadap satu masalah, kita bicara masalah fikih sajalah, ya kan ya. Terus kemudian ini pendapatnya demikian, yang ini berbeda, ya kan? Baik. Dari fenomena ini kan terus kemudian menuntut kita untuk melakukan kritik. Mana sih di antara dua pendapat ini yang sampai kepada mendekati kebenaran atau lebih benar? Antara rojih dengan marjuh, gitu kan ya? Maka begini, apa yang kemudian dilakukan oleh Ibnu Rus di dalam hal ini melalui kitab Bidayatul Mustahidnya itu keren menurut saya. Satu masalah, perbedaan 4 madzhab, bahkan seringkali juga memunculkan madzhab Imam Ats-Tsauri, memunculkan juga madzhabnya siapa, Abu Dawud Ad-Dhahiri, kan gitu kan, dalam satu permasalahan berbagai macam pendapat, kemudian menganalisis plus melakukan kritik. Oh iya. Gitu loh. Pernah nggak kita seperti itu? Jarang sih Pak. Iya kan? Iya. Ya seperti itu harusnya. Ada semacam keterbukaan. Ya kan, kalaupun juga terus kemudian saya katakan Ibnu Rus itu memposisikan diri sebagai orang objektif, tapi dalam kitab Bidayatul Mustahid subjektivitas juga masih ada. Karena Ibnu Rus selalu terus kemudian memunculkan pernyataan bahwa wa indana, itu kecenderungannya mesti kepada madzhab Malikiyah. Baik. Kita mau subjektif bagaimana? Apa kita mau objektif bagaimana? Gitu. Maka berat ketika orang tidak melakukan kritik, ya, tanpa keterbukaan. Iya. Kan begitu. Nah, kalau nggak siap dengan keterbukaan, ya orang nggak bisa melakukan kritik. Paham ya? Artinya, ya sudah mandek di situ. Ya, wong nyatanya asobiyah atau fanatisme itu seringkali menutup hal-hal yang mestinya harus terbuka. Saya baca mukodimanya Akamul Quran yang ditulis oleh Ilqiyah Al-Harusi itu luar biasa. Jadi ada mukodimah Ilqiyah Al-Harusi itu satu kitab tafsir ayat ahkam. Ini kalau apa namanya orang nggak punya latar belakang keilmuan yang mapan, ya itu susah itu memahami kitab itu. Dan dulu ketika saya di Ma'atali di Kerapia itu belajar kitab ini, kebetulan mentornya atau gurunya atau kiainya itu Allah yarham Kiai Hasbullah. Itu seringkali ketika masuk itu teman-teman pada khawatir gitu. Jadi kalau besok ada jadwal ngajinya beliau malam mesti musyawarah khusus untuk kitab itu, karena memang kitab itu susah untuk dipahami. Kenapa? Karena ayat Al-Qur'annya disebutkan hanya sepenggal aja. Sepenggal, terus kemudian tafsir, tapi pembahasan tafsirnya itu menurut 4 madzhab.
Oh. Gitu loh. Itu saya momok saat itu. Cilakanya sekarang saya juga disuruh ngajar Ma'atali Kerapiak meskipun online, itu ngajarnya kitab itu. Oh. Saya Masya Allah. Dan sekarang kemudian terbuka itu. Artinya saya bisa memahami. Ya Allah, ini hikmahnya saya diminta untuk ngajar itu. Yang dulu ketika saya kuliah Ma'atali selama 4 tahun, itu ya banyak tidak pahamnya dengan kitab itu. Nah, ada mukadimah di situ disebutkan ya. Jadi menyampaikan bahwa kitab ini adalah kitab tafsir, akam, ya kan? Dasarnya adalah 4 mazhab, begitu kan? Di sini ada dialog, tapi penulis juga terkadang terjebak dalam asobia. Oh. Wow. Ya, kalau nggak terbuka, maka menurut saya fanatisme itu ya itu tadi menjadikan orang itu terus kacamata yang dipakai kacamata kuda. Ya kan ya. Nah, maka di sini menuntut kita untuk terbuka dengan kritik. Ya, jangan kita yang melakukan kritik, tapi bagaimana kita juga siap untuk menerima kritik. Ya. Ini kan penting, ya kan? Objektif. Orang mau objektif, tapi dia tersekat dengan kelompok-kelompok. Ya, bagaimana mau objektif? Paham ya? Paham. Orang mau objektif kok tersekat dengan kelompok-kelompok tertentu, ya nggak bisa objektif. Ya ngomong saja itu objektifnya, ya. Terus kemudian kalau kita berbicara critical thinking, namanya juga critical thinking kan, tidak hanya melakukan kritik, tapi bagaimana kemudian kita mengupayakan untuk meng-up gitu kan penalaran kita. Iya. Melatih, meng-up. Iya, bagaimana penalaran kita. Maka begini loh Mas, kalau saya ya di luar dari tema kita tentang critical thinking itu, kita kayaknya berkewajiban untuk berikan pemaham kepada masyarakat, literasi kepada masyarakat gitu kan. Karena ini sangat berpengaruh terhadap nanti yang kemudian diistilahkan oleh banyak orang sekarang itu muncul istilah ketahanan sosial. Kalau ketahanan sosial ini runtuh, maka ketahanan nasional juga runtuh, maka negara kacau. Menarik tulisan yang ditulis oleh Profesor Azumardi Azra itu terkait dengan ketahanan sosial. Ya, beliau itu melakukan penelitian pasca pemilihan presiden. Itu berita hoax muncul. Dari yang awalnya 1000 sekian kasus berita hoax, itu tidak ada waktu maksudnya lama, itu sudah berkali-kali lipat berita hoax itu muncul. Oh iya. Wow. Dan itu kan mengancam integrasi itu. Itu serius itu. Di-move-kan kan? Selalu seperti itu. Pola-polanya selalu seperti itu. Bagaimana kemudian masyarakat ini punya alat ya, punya alat. Punya pemahaman gitu kan, supaya bisa menyaring berita itu. Orang sekarang itu lebih selamat mereka yang nggak bermedia sosial loh. Serius, kalau tidak bisa memanage informasi yang kita dapatkan di media sosial, wah susah kita. Iya. Gitu. Terlebih kebanyakan orang-orang yang tidak berpendidikan bermain. Ya, apalagi dulu begini, maksudnya dulu begini kan, rekayasa pemberitaan itu kan juga ya karena masyarakat kita belum dewasa menerima itu. Ya menurut saya, mohon maaf ya, artinya rekayasa pemberitaan itu kan sebenarnya sudah muncul sejak lama. Itu kuno. Ya kan kuno itu ya, orang bikin berita, orang bikin isu, itu sudah kuno sebenarnya. Ditambah lagi sekarang ini teknologi mendukung. Iya. Ada AI lah, ada apalah. Kencan saja sekarang bisa pakai AI, gak harus punya pacar gitu kan. Iya. Lo dikiranya saya nggak tahu, lo tahu saya. Lo tua begini saya tahu. Saya soalnya mengamati itu artinya tidak terus-menerus saya ikut. Tapi ini bagian dari wujud keprihatinan saya, bagaimana kemudian generasi kita itu dihadapkan dengan hal yang demikian ini. Oh iya. Gitu loh. Ini kalau pengen yang luas kan saya bahasa seperti itu, tidak hanya terus benar bagaimana membaca teks, bagaimana mengkritisi, enggak, itu saya kira terlalu teoritis itu. Tapi bagaimana kemudian kita bisa memberikan memberikan pemahaman terhadap masyarakat kita untuk mengelola informasi yang mereka dapat. Ini penting.
Mudah kok orang itu terus kemudian ya coba bayangkan dulu, mohon maaf kita kan juga sudah tahu semua kan bagaimana kemudian muncul istilah ada apa cebong ada kampret. Ya. Iya kan ya? Iya. Loh, itu jangan dikira. Itu bagaimana kemudian bisa mengarahkan kelompok-kelompok tertentu itu kalau kemudian dipicu. Wah, bahaya itu. Bahaya itu. Wah. Jangan dikira itu hanya sebatas guyonan, tapi itu kan loh akhirnya menjadi kelompok itu kalau kemudian dipicu tik sudah Langsung disintegrasi yang muncul. Bagaimana kemudian apa namanya kesenjangan sosial itu juga bisa dimainkan untuk disintegrasi. Lah, bagian dari ketahanan sosial itu diantaranya adalah pintar di dalam membaca informasi. Maka ini yang saya katakan salah satu perangkat untuk melakukan critical thinking itu yaitu tadi skeptisisme. Bagaimana kita skeptis tapi dalam makna yang positif, gitu loh. Sehingga semua pemberitaan itu tidak terus kemudian kita telan mentah-mentah, kita analisis terlebih dahulu. Gunakan nalar Anda untuk menyaring apakah kemudian informasi itu benar atau tidak. Nah, itu juga diungkap oleh Profesor Azumardi Azra. Itu tahun 2018 kalau nggak salah beliau nulis. Sudah lama. Berarti sudah puluhan. Sudah lama itu, gitu kan? Iya. Tapi kan kemudian kita tidak ada semacam pola yang kita mengarah kepada mendidik masyarakat kita untuk apa namanya bisa mengelola informasi itu, sampai kemudian mengidentifikasi. Wow. Critical thinking. Baik Bapak, alhamdulillah sudah terjawab semua beberapa poin yang kita bahas. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dari beberapa kesibukan panjenengan. Mugi-mugi panjenengan sehat terus. Amin. Tambah barokah, tambah Amin. umuripun langgeng. Amin. Kalau langgeng nggak ada. Semua orang akan sampai pada titik apa namanya finish. Baik Bapak, terima kasih banyak. Semoga kami semua bisa tercurahkan apa yang disampaikan oleh Bapak, kita bisa mengaplikasikan untuk disebarkan luas kepada keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Terima kasih sebelumnya Bapak, mohon maaf apabila ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.